Pernahkah Anda terbangun di pagi hari dengan dada yang terasa sesak, menatap langit-langit kamar lalu membatin, sampai kapan saya harus membanting tulang seperti ini? Mengapa penghasilan saya selalu habis tanpa bekas, seolah-olah rezeki terus lari menjauh dari saya? Sahabatku, jika Anda pernah atau bahkan sedang merasakan hal itu sampai detik ini, dengarkanlah sebuah rahasia besar. Rezeki itu tidak pernah lari. Ia hanya menunggu Anda mengambil kunci pintunya di waktu duha. Bagaimana jika ada satu rahasia sederhana di waktu duha, yang bukan hanya melipat gandakan rezeki materi Anda, tetapi membuat Allah sendiri yang turun tangan mengatur, mencukupi, dan menjaga seluruh urusan hidup Anda sepanjang hari? Jangan lewatkan satu detik pun dari video ini, sahabat serambi surga. Sebelum kita membedah rahasianya, mari luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol subscribe, like, dan share video ini. Jadikan tindakan kecil ini sebagai pintu kebaikan pertama Anda hari ini, serta tuliskan niat, hajat, dan doa terbaik Anda di kolom komentar. Semoga amin dari 20.000 sahabat di channel ini saling menguatkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati dan dicintai Allah, selamat datang kembali di channel Serambi Surga, sebuah ruang hangat untuk kita menata kembali hati yang lelah, memperdalam iman yang redup, dan bersama-sama menjemput keberkahan hidup. Bagaimana kabar iman dan hati Anda hari ini? Semoga dimanapun Anda berada saat menyimak video ini, Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, memberikan ketenangan jiwa di tengah badai ujian, serta melapangkan keran-keran rezeki untuk Anda dan keluarga tercinta Anda. Sahabat yang dimuliakan Allah, ketika mendengar kata duha, seringkali bayangan kita langsung tertuju pada uang, lembaran rupiah, atau transaksi bisnis yang sukses. Namun mari kita tarik nafas dalam-dalam dan selami makna duha dari sudut pandang yang lebih mulia. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad, Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah yang sangat menggetarkan jiwa. Ya ba'na adama, arka'li min awlin nahari arba'a raka'atin akfika akhirahu. Wahai anak Adam, rukuklah untukku 4 rakaat di awal siang atau di waktu duha. Niscaya aku akan mencukupi kebutuhanmu di akhir harinya atau di sore hari. Mari kita bedah kalimat ini bersama-sama. Para ulama besar seperti Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan juga pesan yang sering diulang-ulang oleh almarhum Syekh Ali Jabir, memberi penekanan luar biasa pada kata aku cukupkan atau akfika. Para masyayikh menjelaskan, janji Allah aku cukupkan itu sifatnya menyeluruh. Yang pertama, jika sore itu Anda butuh rezeki materi, Allah cukupkan rezeki Anda. Jika sore itu Anda diincar oleh musibah atau mara bahaya, Allah cukupkan perlindungan untuk Anda. Jika sore itu hati Anda terancam gelisah atau stres, Allah cukupkan ketenangan di dalam dada Anda. Jika sore itu ada keputusan rumit yang harus diambil, Allah cukupkan hikmah dan kemudahan untuk pikiran Anda. Artinya, ketika Anda mengawali pagi bersama Allah melalui sholat duha,
Anda sebenarnya sedang menyerahkan seluruh berkas urusan hidup Anda di hari itu kepada pemilik alam semesta, Allah yang menjadi penjamin hidup Anda dari pagi hingga petang. Sahabat serambi surga, mari kita duduk sejenak dan jujur pada diri sendiri. Selama ini, saat kita menggelar sajadah di waktu duha, apa yang sebenarnya ada di pikiran Anda? Seringkali tanpa kita sadari, kita terjebak menjadikan sholat duha sebagai alat transaksi. Kita berhitung dengan Allah, ya Allah, saya sudah sholat duha 4 rakaat hari ini, kok dagangan saya masih sepi? Ya Allah, saya sudah rajin duha seminggu penuh, tapi kenapa bonus kerjaan saya belum cair juga? Kekeliruan terbesar kita adalah menjadikan duha sebagai mesin pencetak uang, bukan sebagai wujud terima kasih atas nafas dan kesehatan yang masih diberikannya hingga pagi ini. Coba bayangkan, tubuh manusia memiliki 360 persendian. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setiap persendian tubuh kita memiliki kewajiban untuk bersedekah setiap harinya sebagai bentuk sewa dan syukur atas organ tubuh yang masih berfungsi. Berapa biaya yang harus kita bayar jika sendi kita kaku? Berapa biaya medis jika jantung atau ginjal kita berhenti bekerja 1 jam saja? Lalu Rasulullah SAW bersabda yang maknanya adalah sebagai berikut: dan semua kewajiban sedekah untuk 360 sendi itu tertutupi atau lunas hanya dengan menunaikan 2 rakaat salat duha. Masya Allah, ternyata duha adalah cara kita membayar uang sewa atas hidup yang Allah pinjamkan hari ini. Ketika Anda mengubah niat duha dari mencari uang menjadi puncak rasa syukur, disitulah keajaiban spiritual terjadi. Logika langit bekerja secara terbalik. Rizki tidak akan pernah mengejar orang yang menuntut, tetapi rizki akan mengejar orang yang pandai bersyukur. Lantas, apa hal spesifik yang harus segera kita lakukan setiap kali waktu duha tiba agar keran rizki melimpah ruah dan mengalir deras? Ini bukan sekedar gerakan rukuk dan sujud biasa, melainkan 3 amalan kombinasi duha yang disyariatkan. Yang pertama, segerakan sholat duha di waktu terbaik atau waktu awabin. Banyak orang sholat duha di waktu sisa, yaitu jam 11.30 siang menjelang duhur saat panik. Mulai hari ini, ubah kebiasaan itu. Waktu duha terbaik adalah saat matahari mulai memancarkan panasnya, sekitar pukul 8 hingga 10 pagi. Ini disebut sebagai waktu awabin atau waktunya orang-orang yang kembali kepada Allah. Saat orang lain sibuk mengurus dunia, mengecek HP, ataupun sedang mengejar materi, Anda melangkah mengetuk pintu langit. Kemudian yang kedua adalah resapi makna doa duha, bukan sekedar hafalan cepat. Saat membaca doa duha, Allahumma inna duha'a duha'uka, jangan jadikan itu sekedar bacaan di bibir. Resapi setiap baitnya. Ya Allah, jika rizkiku masih di langit, turunkanlah. Jika rizkiku masih terpendam di dalam bumi, keluarkanlah. Jika rizkiku sulit, mudahkanlah. Jika rizkiku haram, sucikanlah. Jika rizkiku jauh, dekatkanlah. Bicaralah kepada Allah dengan penuh penghayatan. Rasakan bahwa Anda sedang meminta kepada Zat yang Maha Kaya, yang tidak pernah kehabisan perbendaharaan. Yang ketiga adalah sempurnakan duha dengan istighfar dan sedekah duha. Setelah salam, jangan langsung berdiri.
Duduklah sejenak, jangan terburu-buru meraih ponsel Anda. Bacalah istighfar sebanyak 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ataupun dengan bacaan istighfar lainnya seperti astaghfirullahal adim. Mengapa istighfar itu penting? Karena dosa dan maksiat adalah penyumbat utama keran rezeki kita. Usaha Anda sudah maksimal, tapi kalau keran rezekinya tersumbat oleh dosa mata, dosa mulut, dan dosa hati, maka rezeki itu tidak akan sampai. Istighfar adalah pembersih sumbatan tersebut, dan sedekah adalah pembuka pintu rahmatnya. Sahabat serambi surga, izinkan saya membawakan sebuah kisah nyata yang sangat menyentuh hati tentang bagaimana Allah menepati janjinya kepada hamba yang menjaga waktu duhanya. Di sebuah sudut kota kecil, hiduplah seorang pria paruh baya bernama Pak Ahmad. Beliau hanyalah seorang pedagang kue tradisional keliling menggunakan sepeda tua. Penghasilannya tidak menentu, seringkali hanya cukup untuk makan hari itu dan membayar sewa rumah kontrakan yang sederhana. Namun Pak Ahmad memiliki satu prinsip hidup yang sangat kuat. Rekan-rekannya sesama pedagang tahu betul prinsip ini. Pak Ahmad tidak akan pernah mengayuh sepedanya untuk berdagang sebelum ia menunaikan sholat 24 rakaat di masjid. Teman-temannya sering mengejek, Pak Ahmad, kalau jualan dari pagi-pagi sekali, pasarnya masih ramai. Kalau nunggu duha dulu, keburu pembelinya habis diambil pedagang lain. Pak Ahmad hanya tersenyum ramah dan menjawab dengan lembut, pembeli boleh diambil orang, tapi rezeki yang Allah takdirkan untuk saya tidak akan pernah tertukar. Suatu hari, ujian berat menimpa keluarga Pak Ahmad. Anak perempuannya yang masih kecil mendadak demam tinggi dan kejang. Dokter di klinik menyatakan sang anak harus segera dirujuk ke rumah sakit dan membutuhkan biaya tindakan awal yang cukup besar hari itu juga. Pak Ahmad tidak memiliki tabungan. Di dompetnya hanya ada beberapa lembar uang receh sisa modal membuat kue. Dengan mata berkaca-kaca dan dada yang sesak, Pak Ahmad pulang sejenak ke rumah. Waktu menunjukkan pukul 8.30 pagi. Di tengah kepanikan dan derai air mata, apa yang dilakukan Pak Ahmad? Beliau mengambil wudhu, membentangkan sajadah lapuknya, dan menunaikan sholat duha 4 rakaat. Dalam sujud terakhirnya, Pak Ahmad menumpahkan seluruh air matanya. Ia berbisik lirih, "Ya Allah, hamba tidak punya siapa-siapa lagi. Hamba tidak tahu harus mencari pinjaman kemana detik ini. Hamba hanya punya Engkau. Hamba serahkan anak hamba padamu, dan hamba jalankan kewajiban hamba pagi ini." Setelah salam, Pak Ahmad mengambil satu kotak kue terbaik buatan istrinya. Sebelum berangkat berdagang, ia berikan kotak kue itu kepada seorang kakek pemulung yang sedang duduk kelelahan di pinggir jalan. Pak Ahmad berniat bersedekah di waktu duha dengan apa yang ia miliki. Apa yang terjadi kemudian, sahabat? Logika manusia tidak akan mampu mencapainya. Baru 10 menit Pak Ahmad mengayuh sepeda keluar komplek. Sebuah mobil berstiker perusahaan besar mendadak berhenti tepat di samping sepedanya. Seorang pria berpakaian rapi keluar dengan wajah panik. Pria itu bertanya, "Pak, apakah Bapak punya stok kue tradisional dalam jumlah banyak hari ini? Kantor kami di ujung jalan sedang mengadakan acara mendadak dengan jajaran direksi, dan vendor catering kami tiba-tiba membatalkan pesanan secara sepihak. Kami butuh kue sekarang juga." Pak Ahmad tertegun. Pria itu langsung membeli seluruh kue di keranjang Pak Ahmad dengan harga melimpah, bahkan memberikan uang tambahan yang sangat besar sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan acaranya. Tidak berhenti di situ, pria tersebut langsung meminta Pak Ahmad menjadi pemasok rutin kudapan pagi
untuk kantornya setiap minggu. Pak Ahmad terduduk di pinggir jalan, memeluk setang sepedanya, dan menangis terseduh-seduh. Uang yang ia terima hari itu puluhan kali lipat dari biaya rumah sakit anaknya. Allah tidak hanya menyembuhkan anaknya, tetapi memuliakan derajat ekonominya seketika, hanya karena ia mendahulukan Allah di waktu duha. Sahabat serambi surga yang dirahmati Allah, mari sejenak kita menundukkan kepala dan merenungkan perjalanan hidup kita selama ini. Berapa ratus kali kita menunda duha hanya karena alasan, maaf, saya sibuk mengejar jadwal kerja. Maaf, saya harus melayani pelanggan dulu. Maaf, saya sedang banyak pesanan. Padahal, mari kita tanyakan pada hati nurani kita yang paling dalam, siapakah yang menggerakkan hati pembeli untuk datang ke toko Anda? Allah. Siapakah yang mengetuk hati atasan untuk memberikan promosi jabatan kepada Anda? Allah. Siapakah yang memegang kendali atas kesehatan, nafas, dan jalan rizki Anda? Allah. Bagaimana mungkin kita berjuang mengejar rizki mati-matian dari pagi hingga malam, tetapi kita membelakangi dan melupakan yang maha memberi rizki? Kita sibuk mengejar bayangan dunia, tetapi kita lupa pada sumber cahayanya. Mulai hari ini, mari kita ubah pemikiran kita. Sholat duha tidak akan pernah mengurangi jam kerjamu. Sholat duha tidak akan membuat bisnismu rugi. Justru duha adalah penggerak, pembuka, dan pemudah bagi seluruh peluh keringatmu. Duha adalah sinyal terkuat dari bumi ke langit bahwa Anda adalah hamba yang tidak sombong. Duha adalah pengakuan jujur bahwa Anda tidak mampu melangkah tanpa pertolongan Allah. Ketika Anda menghormati waktu duha, Allah akan menghormati dan memuliakan usaha Anda. Ketika Anda menyegarakan hubungan Anda dengan Allah di awal pagi, Allah akan menyegarakan hidup, kedamaian rumah tangga, dan rezeki Anda sepanjang hari. Percayalah, tidak ada orang yang bangkrut karena rajin sholat duha. Tidak ada orang yang miskin karena mendahulukan Allah di pagi hari. Saudaraku, mari bersama-sama kita menengadahkan kedua tangan kita, membuka hati kita, memohon ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Razzaq, ya Wahhab, wahai Zat yang maha memberi rizki tanpa batas dan tanpa hitungan, ampunilah dosa-dosa kami selama ini. Ampunilah kelalaian kami yang seringkali lebih mengejar dunia ketimbang mengejar ridhamu. Ampunilah mata, tangan, dan hati kami yang sering berbuat maksiat sehingga menyumbat jalannya rizki darimu. Ya Allah, bimbinglah kaki dan hati kami agar senantiasa ringan melangkah menunaikan sholat duha setiap pagi. Jadikanlah duha kami sebagai bukti cinta dan syukur kami kepadamu. Bukakanlah untuk kami, untuk kedua orang tua kami, anak cucu kami, dan seluruh saudara kami yang menyimak video ini, pintu-pintu rizki dari langit dan dari bumi. Rizki yang halal, yang thayyib, yang berlimpah, yang membawa kedamaian dan keberkahan dunia hingga akhirat. Ya Allah, angkatlah beban ekonomi kami, ekonomi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dililit hutang. Lapangkanlah dada mereka yang sedang dihimpit kesempitan. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit, dan berikanlah jalan keluar terbaik dari setiap masalah yang sedang kami hadapi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin.
Sahabat serambi surga yang dicintai Allah, jadikan esok pagi sebagai titik balik perubahan besar dalam hidup Anda. Sebelum tidur malam ini, bulatkan tekad di dalam hati, besok pagi saya tidak akan melewatkan waktu duha. Jika kajian ini menyentuh hati Anda dan memberikan pencerahan hati, mari dukung gerakan dakwah ini agar jangkauannya semakin luas dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan ceramah penggugah iman berikutnya. Berikanlah tombol like dan tuliskan pesan ataupun doa terbaik Anda di kolom komentar. Bagikan atau share video ini ke grup WhatsApp keluarga Anda, sahabat, ataupun akun media sosial Anda. Ingatlah, satu orang yang terdesak sholat duha karena video yang Anda bagikan hari ini, maka pahalanya akan mengalir kepada Anda tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit pun. Terima kasih telah menyimak kajian ini hingga detik terakhir. Semoga Allah menyayangi dan memberkahi langkah hidup Anda. Sampai jumpa di video penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.